Jelang laga klasik, bagaimana kondisi dua tim ini? Kenapa timnas Indonesia gagal di AFF? Berita klub Liga 1 dan tentu saja transfer terbaru yang makin panas. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah sebuah videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Jelang laga klasik Persib versus Persija, sejumlah perubahan pun terus terjadi di kedua kubu. Seperti diketahui, laga ini adalah laga tunda yang artinya pemain baru yang masuk ke kedua klub ini dipastikan tak bisa ditampilkan. Meskipun di laga ini dipastikan tak ada satupun pemain yang terkena akumulasi kartu di kedua belah pihak, namun ada sejumlah pemain yang datang dan pergi dari dua tim ini. Di kubu Persib Bandung sendiri sejauh ini belum ada satupun pemain yang dilepas, meskipun ada nama Bayu Fikri, Ezra Walian, Dado, dan Ajis yang kabarnya akan dilepas, namun kemungkinan itu terjadi setelah Persib melawan Persija. Sementara Persib justru ketambahan dua pemain di laga ini, yakni Febri Haryadi dan Reki Rahayu yang kabarnya sudah bisa tampil di laga ini. Berbanding terbalik dengan tim Persija, di saat pemain baru tak bisa ditampilkan, Persija justru banyak melepas pemain seperti Ryuji Utomo, Taufik Hidayat, Hamra Hehanusa, dan Rangga Widiansah. Ditambah satu pemain asing ini Yusuf Helal yang kemungkinan absen di laga ini. Namun demikian, tim Persija tetap optimis lakoni laga ini. Di sisi lain, pihak Polri khususnya Polda Jawa Barat dan Polres Bandung Kota menyiapkan 1.700 personil kepolisian demi mengamankan laga ini. Buset dah, banyak amat ya. Meskipun sudah disepakati jika para polisi ini tak akan ada satupun yang membawa senjata baik itu senjata api maupun gas air mata ke dalam stadion, tapi pihak Polri mengatakan pengamanan akan tetap sama dan ketat. Jika di laga ini Persib mampu menang atas Persija, maka Persib kemungkinan akan finish di urutan ketiga di bawah PSM dan Bali United. Sementara jika Persija menang, maka Persija akan jadi juara paruh musim dengan total poin 35 poin. Itu pun dengan catatan PSM Makassar kalah di laga tunda kontra Barito Putra. Dari Timnas Indonesia, seperti yang pernah saya bilang, kami tak akan banyak mengomentari Timnas di ajang AFF ini, lantaran ini hanyalah AFF. Tapi memang gagalnya Indonesia masuk ke final membuat para pecinta Timnas Indonesia kecewa dan menganggap permainan Timnas kita jauh dari harapan. Tapi terlepas dari gagalnya Timnas kita ke final, saya pribadi merasa sudah bisa sampai ke semifinal aja udah beruntung. Kenapa demikian? Meskipun timnas kita di AFF ini dihuni pemain-pemain naturalisasi baru seperti Jordi Amat, ya meskipun Sandy Walsh dan Elkan Bagot absen, tapi secara keseluruhan para pemain timnas kita ya biasa aja, bahkan terkesan jauh menurun. Apalagi memang jika dibandingkan dengan saat kualifikasi Piala Asia ya. Lalu kenapa timnas kita ini seperti menurun performanya? Tentu saja faktor utama adalah carut marutnya federasi kita. PSSI sibuk ngurusin jabatan, sibuk ngurusin ngobrolin KLB, sibuk nyari muka, sibuk ngurusin naturalisasi, dan sibuk kong kali kong sana sini yang akhirnya timnas pun terabaikan, khususnya timnas senior ya. TC Timnas U19 di Spanyol yang terlalu lama pun jadi permasalahan lantaran keenakan pakai duit sanksi, akhirnya lupa kalau timnas senior akan hadapi AFF.
Lalu terhentinya kompetisi yang membuat para pemain tak bertanding dan performanya menurun, yang semua juga tahu kompetisi terhenti ini salahnya siapa. Serta konspirasi PSSI dengan klub-klub tertentu, lalu juga terlalu banyak intervensi pada STY dalam hal perekrutan pemain. Yakni terlalu banyak klub yang nitip pemain ke timnas, padahal belum tentu pemain tersebut dibutuhkan di timnas Indonesia. Jadi wajar timnas kita kalah di AFF. Wong timnas kita seperti orang yang baru bangun tidur tapi udah disuruh lari, acak-acakan lah. Jadi kalau timnas kita mau maju, apalagi di ajang yang paling dekat nih saat ini, yakni Piala Dunia U20, ya rombak total lah federasinya, susun ulang sistemnya, dan satu hal yang paling pasti nih, jangan ada klub yang ikut campur soal pemain di timnas. Apalagi ada istilah pemain titipan. Biarkanlah pelatih yang tentukan soal pemain ya. Nah, jika semuanya bisa dilakukan dan dibenahi, barulah timnas kita bisa berbicara di kancah internasional. Tapi emang sulit sih di Indonesia mah. Di Indonesia mah yang salah nggak mau ngaku salah, tapi malah nyalahin yang lain. Ya nggak? Wakanda, Wakanda. Kita sedang latihan, Pak. Latihan mulu, menangnya kagak. Dari PSS Sleman. PSS Sleman di paruh musim ini benar-benar berbenah. Nampaknya hasil kurang memuaskan di paruh musim pertama membuat skuad Elang Jawa pun meradang dan akhirnya bersih-bersih skuad. Sejauh ini 3 pemain asing pun dilepas dan hanya menyisakan 1 pemain asing, yakni Talisson Duarte. Itu pun kabarnya akan dilepas juga. 3 pemain asing yang dilepas seperti Ze Valente, Michel Sagas, dan Jihad Ayu pun segera digantikan dengan pemain-pemain baru seperti Yeven Bokashvili, Jonathan Kantilana meskipun belum diumumkan, dan juga Guilherme Batata yang juga belum diumumkan. Ditambah sejumlah pilar lokal yang kabarnya akan segera diresmikan seperti Rahmat Hidayat, Brian Cesar, Joko Ribowo, hingga Ezra Walian. Untuk Talisson Duarte sendiri kabarnya pun akan dicoret dan digantikan oleh ex palang pintu Borneo FC Javlon Gusenov. Nah, kita akan lihat seperti apa sih gebrakan PSS Sleman di putaran kedua ini. Dari Persib Bandung, bos Persib Bandung Teddy Cahyono kembali melempar kode di Instagramnya dengan mengunggah foto gunung. Tapi ada satu hal yang jadi sorotan nih, yakni tulisan P atau tulisan parkir yang ada di foto tersebut. Jelas hal ini langsung membuat bobotoh yakin jika pemain tersebut adalah Pratama Rahan yang memang bek kiri dan dibutuhkan oleh Persib. Sementara untuk inisial AP yang berkembang itu dipastikan bukanlah Agung Pribadi. Hal ini pun dijelaskan oleh bos Persib Teddy Cahyono. Kita kan carinya bek kiri. AP, Agung Pribadi, dia kan gelandang. Udah jelas dong bukan dia, ujar Teddy Cahyono. Kabarnya Persib akan mengumumkan rekrutan barunya pada saat Persib melawan Persija Jakarta pada tanggal 11 Januari ini. Kita akan lihat benarkah dan siapakah kira-kira ya pemain timnas kah? Kita ke bursa transfer. Tanggal 10 Januari 2023 ini ada siapa aja sih pemain yang resmi dan masih nego serta yang rumor? Yuk kita simak. 1. PSS Sleman meresmikan perekrutan mantan bombernya yakni Yeven Bokashvili dan winger ex Persib Bandung Rahmat Hidayat. PSS pun tengah tunggu pemain 3 lain yakni Guilherme Batata, Jonathan Kantilana, dan Javlon Gusenov. Sementara itu PSS pun masih menunggu tanda tangan dari striker naturalisasi Persib Bandung Ezra Walian yang kabarnya akan dipinjamkan oleh Persib di putaran kedua ini. 2. Persikabo resmi melepas gelandang asal Jepang Tomoki Wada. Padahal cukup bagus loh Tomoki ini, tapi rupanya pelatih baru Persikabo Aidil Sarin kurang suka dengan pemain Jepang. Kabarnya posisi Tomoki Wada akan digantikan oleh ex-striker Madura United Pedro Henrique. Selain Pedro, ada nama Barnabas Sobor dan Komarudin dari PSS Sleman yang akan segera merapat ke Persikabo. 3. Persik Kediri resmi mendapatkan Hamra Hehanusa dari Persija Jakarta. Persik Kediri pun kabarnya akan melepas Rohit Chan dan menggantinya dengan gelandang ex Persikabo Tomoki Wada. Selain itu pun kabarnya resmi mendapatkan penyerang dari PSS Sleman Miftahul Hamdi.
4. Persib Bandung kabarnya akan ajukan peminjaman pada Johor Darul Takjim soal bek tengah naturalisasi Jordi Amat. Hal ini pun terlihat di instastory Jordi Amat yang mengunggah foto bersama pemain Persib, Maklok. Jika opsi peminjaman ini disetujui oleh Johor Darul Takjim, maka Jordi Amat akan menjadi rekrutan terbesar Persib di jendela transfer ini. Mari kita tunggu. 5. Persita Tangerang kabarnya akan meminjam striker muda Arema FC, yakni Hanis Sagara. Namun kabarnya bukan cuma Persita yang berminat pada Hanis, tapi ada sejumlah klub Liga 1 lainnya. 6. Unggahan Instagram Don Bodres yang mengunggah foto bersama Deddy Kusnandar dan Andrit Tani menimbulkan spekulasi jika salah satu di antara dua pemain ini akan pindah klub. Kenapa demikian? Pasalnya Don Bodres adalah agen pemain yang menaungi Dado dan Bagol. Kira-kira Dado yang ke Persija atau Bagol yang ke Persib ya? Nah itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ada salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.